Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, siang ini kita akan melihat bisnis ya. Bagaimana kita berbisnis dengan Allah. Saya beri judul berbisnis dengan Allah apa dan bagaimana. Saya mulai dengan satu ayat ya, surat At-Taubah ayat 111. Silakan dibuka ya di handphone masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli ya. Di sini dipakai kata membeli ya. Minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum ya. Baik dirinya maupun hartanya. Jadi Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, baik dirinya maupun hartanya. Biarlah lahumul jannah, dengan apa? Dengan surga ya. Jadi pertukaran antara kita dengan Allah dalam berbisnis adalah kita menjual dalam tanda kutip diri kita dan harta kita, dan Allah membelinya dengan surga. Ini pesan yang sangat dalam dari At-Taubah 111. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah, apakah mereka kemudian membunuh atau terbunuh? Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil, sebagai janji yang jelas, yang hak, yang ada dalam Taurat dan Injil, wal Quran dan Al-Quran. Wa man awfa bi 'ahdihi, dan siapakah yang lebih menepati janjinya minallah, daripada Allah, fastabshiru, maka bergembiralah kamu, bibai'ikumul ladzi bay'atum bi, dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Wa dzalika huwal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang agung. Para jamaah zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ayat ini berbicara tentang jihad ya. Tentang jihad, orang yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Berarti dia sudah menjual dalam tanda kutip dirinya dan hidupnya ya untuk Allah, maka Allah memberikan dengan surga. Di sini kata-kata jual beli diulang 3 kali. Ya, 3 kali. Pertama ishtara ya, yang kedua bibayaikum, yang ketiga bay'atum, 3 kali. Ya, apa maknanya? Maknanya memang kita ini dengan Allah itu enggak ada yang gratis. Enggak ada yang gratis. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada nilainya. Ya, baik positif ataupun negatif. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang nggak ada yang sia-sia, ya. Nggak ada yang percuma. Semuanya ada nilai, ya. Sama dengan bisnis, semuanya ada nilai. Ini berapa harganya, ini berapa harganya, semuanya ada nilai. Nah, nilai tertinggi adalah ketika kita berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dan kita meninggal dunia, itu syahid, itu nilai tertinggi. Ya, orang yang syahid itu tidak perlu dimandikan, langsung dikubur dengan pakaian-pakaian syahidnya. Ya. Nah, bahasa bisnis yang disebutkan dalam ayat ini ya,
innallaha ashtara, aku membeli dan kemudian menjual, ya. Ada jual beli di sini. Ini menandakan bahwasanya kita sehari-hari kita, apapun yang kita kerjakan di dunia itu akan menjadi nilai jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu bisnisnya? Apa unsur-unsurnya? Ya. Nah, ini saya ambil dalam kitab yang berjudul Tazkiratul Qulub fi Muraqabati Alamil Ghuyub, ya. Itu kitabnya kecil saja, saya lupa bawa kitabnya tadi. Kitabnya kecil saja, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Jahu, ya. Nah, ini Syekh Muhammad Jamil Jahu ini lahir tahun 1875 dan wafat tahun 1945. Jadi usianya 70 tahun, ya. Ini adalah Syekh kelahiran Sumatera Barat, ya. Lalu dari kecil dia menempa ilmu di surau, kemudian berkelana ke berbagai ulama di Sumatera Barat. Lalu pada tahun 1908 beliau belajar ke Mekah. Nah, di Mekah beliau belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, ahli daripada mazhab Syafi'i. Kemudian dia belajar juga tentang mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali kepada dua orang syekh yang lain. Dan beliau menghabiskan waktu 10 tahun di Mekah untuk belajar ilmu agama dan kembali ke Indonesia setelah 10 tahun. Jadi pada tahun 1918 kembali ke Indonesia dan kemudian berdakwah di Indonesia. Kitabnya tidak banyak, ya. Ini yang saya bahas setiap mau berbuka puasa. Buku ini saya bedah, saya bahas halaman per halaman, ya. Nah, ini nanti mungkin bagi teman-teman yang ingin mengikuti, saya bisa kirimkan linknya nanti ke Ustaz Giono, ya. Jadi setiap hari menjelang berbuka saya bahas kitab ini. Nah, Syekh Jamil Jahu mengatakan ada 5 unsur bisnis dengan Allah. Pertama, modal utama. Yang kedua, keuntungan atau profit. Yang ketiga, kerugian atau loss. Yang keempat, waktu bisnisnya. Dan yang kelima, mitra bisnisnya, ya. Ini 5, ya. 5 inilah yang menentukan apakah kita berbisnis dengan Allah itu untung atau rugi, ya. 5 ini, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, modal utama. Apa modal utamanya dalam kita berbisnis dengan Allah? Syekh Jamil Jahu mengatakan modal utama kita adalah melaksanakan semua perintah Allah yang wajib. Ini menjadi modal utama, ya. Nah, bagaimana kalau kita bisnis tidak punya modal? Ya, rasanya sulit, ya. Rasanya sulit. Bahkan tidak mungkin, ya, meskipun sekarang ada juga orang yang bisnis tidak pakai modal, ya, maklar aja. Tapi itu kan modal juga, kan, modal relasi, ya. Tapi bagaimana mungkin orang berbisnis tanpa modal? Ya, sulit untuk bisa dipahami secara akal, ya. Nah, begitupun kita berbisnis dengan Allah, ya. Apabila kita sebagai manusia, sebagai orang Islam yang katakan, ya, kita tidak melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang wajib, sholat, ya, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, ya. Itu berarti kita berbisnis dengan Allah itu tidak punya modal. Ya, bagaimana mungkin kita bisa sukses, ya. Nah, ini menarik, ini permisalan Syekh Jamil Jahu menarik, ya. Nah, lalu modal ada, terus keuntungannya apa? Nah, keuntungannya adalah mengerjakan semua perkara yang sunnah. Nah, ini untungnya, profitnya, ya. Modal, kalau modalnya bertambah kan berarti ada profit, ya kan? Tahun ini kita bisnis, modal katakan 1M, tahun depan sudah jadi 1,3 M, berarti yang 3 saya profit, bukan pendapatan. Karena pendapatan kan mesti dikurangi dengan expenses, ya kan? Kalau kita mau hitung profit, pendapatan dikurangi dengan biaya.
Nah, tapi ini profit ini keuntungan yang menambah modal tadi, ya. Nah, jadi kalau kita mengerjakan semua perkara-perkara sunnah-sunnah, kita mengalami profit, gitu bahasanya itu, ya. Nah, jadi kalau kita sekarang berpuasa ini baru modal ini, karena puasa ini wajib, baru modal. Bagaimana supaya kita profit? Pertama apa? Sholat duha. Nah, ini teman-teman yang di kantor ini paling bisa ini, ya, paling punya waktu ini untuk sholat duha. Datanglah sebelum waktu kantor, ya. Sekarang waktu kantor jam berapa? Kalau bulan Ramadan? Jam 9. Nah, datanglah jam setengah 9. Setengah jam sholat duha di masjid ini dapat itu 12 rakaat. Ya, baru ngantor. Nah, itu untuk menambah modal tadi, ya, supaya ada profit. Apalagi sholat sunat, sholat malam, ya, di rumah, sholat tahajud, ya, tambah sholat tahajud. Oh, saya sudah witir, saya sudah tarawih, sudah witir, ya sudah, tahajudnya jangan witir, kan gitu. Tambah. Apalagi, oh, sedekah yang sunnah ini, ya, tambah. Sedekah ini, ya, kawan-kawan sekalian, ini adalah amalan yang sangat dahsyat, yang pahalanya itu luar biasa. Sehingga ketika orang mau meninggal dan diperlihatkan pahala sedekah begitu besar, dia bergini kepada Allah untuk menunda kematiannya. Untuk apa? Untuk bersedekah. Ya, coba lihat surat Al-Munafiqun, ya, coba lihat surat 63, ya, surat 63 ayat 11, ya, surat 63 Al-Munafiqun ayat 11, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Jadi Allah nyuruh kita infak sebelum kita meninggal. Ya, kalau udah meninggal ya nggak bisa infak lagi kan. Nah, Allah menyuruh untuk berinfak sebelum meninggal. Nah, lalu dia berkata, orang yang menyesal ini, yang belum berinfak ini, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, gak usah lama-lama, ya, gak usah berjam-jam misalnya, ya 1 jam aja, ya. Maka aku akan bersedekah. Itu dia bahasanya. Dan aku akan termasuk orang yang soleh. Kenapa sedekah dijadikan bargaining? Karena dilihat begitu besarnya pahala sedekah itu. Ya. Bayangin, ya kawan sekalian, dalam sebuah hadis, apabila orang bersedekah 1 butir kurma saja, tapi dengan ikhlas, maka Allah akan menggantinya seperti 1 gunung Uhud. Coba bayangin. Siapa yang mau bersedekah? Makanya begitu dilihat, wah kalau gini, gimana caranya tunggal kematian kita aja supaya bisa sedekah? Ya. Nah, sedekah itu banyak modelnya, ya. Ada sedekah kita untuk apa yang sifatnya habis, ya, memberi makan orang miskin dan sebagainya. Tapi ada lagi sedekah yang abadi, yang jariah, yang terus menerus pahalanya, yaitu wakaf. Ya, wakaf itu adalah sedekah sunnah yang pahalanya terus mengalir. Ya, jadi sekali kita invest, returnnya abadi. Siapa yang tak mau coba? Kalau dia berbisnis pasti dia ambil. Ya, dan returnnya tidak main-main, minimal 70.000%. Ya, kalau kita bisnis returnnya 10% aja itu udah besar sekarang. Ya, ini bisnis returnnya 70.000%. Coba, siapa yang nggak mau? Mari kita buka surat Al-Baqarah, ya, ayat 261.
Jadi betapa penyayangnya Allah kepada makhluknya, kepada kita ya sebagai hambanya. Allah berikan profit yang luar biasa. Masa kita gila-gila ya. Kita beramal dikit aja Allah kasih hasil yang gede gitu ya. Nah coba lihat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 261 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji ya. Jadi 1 kali 7 kali 100 700 ya. Kalau kita hitung persennya 70.000 persen 700 lipat. Allah akan perumpamaan itu ya, Allah akan menggantinya, Allah akan melipat gandakannya. Dan di ujung ayatnya Allah akan melipat gandakan lagi suka-suka Allah. Ya mungkin bisa 1 juta persen ya, bisa 1 miliar persen. Nah, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi kawan-kawan sekalian, berbisnis dengan Allah itu melalui infak itu adalah bisnis yang sangat-sangat apa itu namanya bahasa bisnis ini, sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat prospektif. Tapi orang banyak nggak tahu, sehingga banyak yang tidak mau berinfak, banyak yang kikir jadinya, nggak mau berinfak. Ya, nah infak yang wajib namanya zakat, itu wajib. Tapi ya wajib kan masih jadi modal, belum keuntungan, ya kan? Kan modal tadi kan apa? Mengerjakan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Itu baru modal kita. Untung yang sunnah-sunnah. Nah, itu baru keuntungan, profit. Ya. Nah, jadi kalau kita mau profit, ya teman-teman sekalian, maka yang sunnah-sunnah kita perbanyak. Sedekah tadi ya, lalu wakaf ya, lalu sholat malam ya. Kalau sholat wajib belum profit, masih modal ya. Apalagi berbuat baik pada siapapun, membantu teman ya. Ya banyaklah yang lain-lainnya sunnah-sunnah yang kita kerjakan itu akan menambahkan keuntungan. Nah yang ketiga kerugian, apa itu loss? Mengerjakan maksiat itu langsung minus nilainya, langsung pengurang itu, langsung pengurang modal, ya, langsung pengurang modal. Ya, manusia itu Pak, ada 3 model, ada 3 macam. Ya. Pertama, orang yang kalah oleh hawa nafsunya, jadi maksiat terus itu. Ya, ada model 1. Model yang kedua, kadang kalah, kadang menang dengan nafsunya. Ya, kadang maksiat, kadang berbuat baik. Ya. Ini mungkin 50-50 ya, 50-50. Nah yang ketiga, orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya. Ini seperti para wali, ya, para wali. Saya tidak sebut istilah ustaz atau apa, bukan ya, karena wali itu belum tentu ustaz juga. Ya. Bisa saja petani di kampung itu wali Allah. Ya, apabila dia melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian dia yakin kepada Allah luar biasa, itu bisa menjadi wali Allah. Ya. Nah, 3 model ini. Nah, kita bisa mengevaluasi diri kita model yang mana? Ya. Kenapa? Karena sekali kita maksiat langsung muncul loss. Berbuat lagi loss lagi, apalagi banyak maksiatnya habis. Ya. Udah habis modal. Maksiat lagi, udah minus. Ya. Nah, ngomong apa nanti? Ya,
ketika perhitungan bisnis, perhitungan rugi laba istilahnya, nah berapa ini? Wah rugi ternyata gitu ya. Aduh sedih sekali kalau bisnis rugi. Nggak ada orang bisnis yang pengen rugi, nggak ada di dunia ini. Semuanya pengen untung, ya. Bahkan diiming-iming duluan sebelum bisnis. Kalau ada invest sekian, untungnya sekian, saya itu begitu. Ya, makanya orang sebut bisnis itu bisikan manis, ya. Kenapa? Belum apa-apa sudah ngomongin untung, rugi udah diomongin. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan maksiat. Apa itu maksiat? Semua larangan-larangan Allah yang dilakukan itu namanya maksiat. Ya. Allah melarang riba, kita masih lakukan, kita maksiat. Allah melarang zina, kita masih lakukan, kita maksiat. Allah melarang minum-minuman keras, kita masih lakukan, kita maksiat. Ya, Allah melarang durhaka pada orang tua, kita masih lakukan, kita maksiat. Oh itu yang berat-berat itu. Nah yang kecil-kecil banyak sekali. Ya. Allah melarang kita berjudi, ini juga masih yang berat. Kita lakukan juga judi. Apalagi sekarang judi ada judi online. Ya. Maksiat. Ya. Jadi sebanyak maksiat itu yang kita lakukan, maka sebanyak itulah pengurangnya, lossnya, ruginya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita makhluk yang rasional, pebisnis yang rasional pasti mengurangi faktor-faktor kerugian. Ya, tidak rasional kalau seorang pebisnis memperbanyak faktor-faktor yang bikin rugi. Ya, itu kalau dia punya bos langsung dipecat itu sama bosnya. Jadi bayangkan kalau Allah itu bosnya gitu ya. Kalau pecat langsung jadi makhluk gitu ya. Kamu udah dikasih modal usul bisnis, kamu bikin rugi terus ya. Pecat dari manusia, pecat dari hamba. Oh, udah mau kemana kita? Ya. Nah ini adalah kerugian. Ya, jadi tadi modal sudah, keuntungan sudah, kerugian sudah. Nah sekarang waktunya kapan? Sepanjang hari. Ya, dari mulai kita tidur sampai tidur lagi, mulai kita bangun sampai tidur lagi. Makanya kalau kita perhatikan ya amal-amal agama kita ini, agama kita adalah yang paling banyak SOP-nya. Ya, coba perhatikan. Tidur, apa SOP tidur? Hah? Berdoa. Sebelum berdoa, berwudu. Habis itu ya kasur itu Pak disapu dulu, baca selawat dulu 3 kali. Siapa tahu di situ jin lagi tidur. Ya, dia lagi tidur, kita tidur marah dia kerja kita nanti ya. Nah, supaya dia pergi. Terus habis itu baca 4 kul. Ya, 4 kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul lawa, kalau sudah binas. Lalu di semacam diusap gitu. Ya. Nah ini hasilnya adalah apa? Kalau ada santet atau teluh yang ditujukan kepada kita, nentang. Kita tahu nggak SOP itu? Ya. Apapun itu perlu dengan SOP. Lalu baca doanya. Doanya pun doa serah diri itu, penyerahan diri total itu. Bismillahirrahmanirrahim wa hamd kan. Ya Allah dengan namamu aku hidup atau aku mati. Artinya apa? 50-50. Besok pagi 50-50 antara kita hidup atau kita mati. Bisa jadi kita hidup, bisa jadi kita mati kan gitu. Makanya doanya penyerahan total bulan. Nah begitu besoknya kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sekalipun dipanggillah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Itu tuh bahasanya. Wa ilaihi nusyur, kepada pula aku kembali. Jadi kalau kita hidup
dengan SOP kita sehari-hari, rasa-rasanya untuk kita berbuat maksiat itu jauh rasa-rasanya, ya. Tapi kalau kita nggak peduli dengan SOP tadi, nggak peduli dengan apa, tidur aja, makan makanannya gitu. Nah itu yang membuat hawa nafsu itu menginginkan kita, menguasai kita. Ya. Bayangkan sepanjang hari loh, ya sepanjang hari. Dan setan dan hawa nafsu itu menggoda kita itu sepanjang hari juga. Kadang-kadang setan dia goda pagi, nggak berhasil. Siang dia goda, nggak berhasil juga. Sore dia goda, nggak juga berhasil. Malam dia goda, nggak juga tengah malam dia goda. Setan itu begitu, nggak pernah menyerah dia menggoda manusia. Ya, nah, jadi kalau kita menyerah dalam kita beribadah, ya kita kalah sama setan. Gitu ya. Jadi sepanjang hari. Oleh karena itu, kalau kita ikutin SOP kita, ya makan ada SOP-nya, ke toilet ada SOP-nya, ya apapun bersin aja ada SOP-nya, ya. Udah bersin, alhamdulillah, didoakan sama orang, ya Rabbal kita jawab lagi ya Rabbal, kan? Nah, kalau ini kita jalankan, kita praktekkan, betapa banyak profit akan muncul. Itu langsung semua. Itu hanya profit terus tuh, profit plus terus. Ya. Nah, terakhir siapa mitra bisnis kita? Hawa nafsu. Ini yang Syekh Jamil Jauh mengatakan mitra inilah yang paling berat. Ya, kalau kita bermitra bisnis dengan orang lain, kalau mitra kita curang, kita mungkin dapat profit kan? Nah, mungkin. Apalagi bagi hasil, yang ada bagi rugi. Jadi kalau kita bermitra bisnis dengan siapapun, sangat ditentukan oleh mitranya, ya, sangat oleh apa mitranya. Makanya di dalam konteks manajemen risiko, ketika bank memberikan pinjaman kepada siapapun, ya, maka bank minta agunan untuk apa? Untuk memitigasi risiko kalau terjadi apa-apa. Kalau ini mitranya tidak bisa dipercaya, kalau mitranya curang, ya ambillah itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau mitra kita, hawa nafsu kita ini, kita tidak bisa kontrol atau dia selalu curang. Ya. Nah, kita gak akan selamat itu. Jadi PR terbesar kita itu sebenarnya, ya teman-teman sekalian, itu adalah bagaimana kita menundukkan hawa nafsu. Ini PR terbesar kita. Ya, setan mungkin masih bisa kita lawan lah, ya. Tapi kalau hawa nafsu sulit melawannya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu di dalam. Jadi kayak dia musuh tapi di dalam, apa itu? Musuh dalam selimut, ya kan? Dia musuh kita tapi di dalam itu. Kalau setan kan di luar. Udah berantem sekalian gitu kan. Tapi kalau ini gimana di dalam dia? Ya. Nah itulah makanya bagaimana cara menundukkan itu? Banyak berzikir. Itu ajaran Syekh Jamil Jauh ini. Semua orang tidak akan bisa lepas dari hawa nafsu tadi. Jangankan kita, sekelas Nabi Yusuf, sekelas Nabi. Itu kan kalau kita baca kisah Nabi Yusuf dalam surat 12 itu kan Zulaiha suka dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf suka nggak dengan Zulaiha? Suka. Gimana nggak suka? Cantik, bangsawan. Ya. Tetapi bahasa Qur'annya apa? Kalaulah tidak karena rahmat Allah, nah gitu ya. Karena dia selalu berzikir kepada Allah, dia bisa tunjukkan hawa nafsunya. Kalaulah tidak karena rahmat Allah, terjadi itu berzina. Bayangkan di dalam kamar tidak ada orang lain, hanya berdua. Ya. Tapi karena Yusuf sekelas Nabi, ya, Yusuf sendiri memang dengan hawa nafsu itu selalu selalu berperang gitu ya. Tapi kemudian dimenangkan oleh Nabi Yusuf. Itu karena apa? Karena rahmat Allah.
Nah, bagaimana menjaga itu? Dengan kita perbanyak zikir kita. Ya, jadi benteng kita, perbanyak zikir kita, insya Allah kita dapat menundukkan hawa nafsu kita. Ya. Kan dalam surat An-Nazi'at kan jelas. Ya. Aman nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ya. Jadi barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah menjadi balasannya. Ya. Nah, jadi kira-kira 5 ini ya, kira-kira sebagai ringkasan ya. Saya ulang ya. Modal utama kita bismillah Allah apa? Mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Keuntungannya apa? Jangan perkara-perkara yang sunnah. Kerugiannya apa? Mengerjakan perkara-perkara maksiat. Waktunya kapan? Sepanjang hari. Mitranya siapa? Hawa nafsu. Nah, saya coba buat simulasi-simulasi sederhana. Nah, simulasi pertama, ya, ada orang mengerjakan yang wajib-wajib saja. Nah, itu baru modal. Lalu dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, 0 kan? Lalu dia mengerjakan maksiat, minus. Hasilnya apa? Loss. Ya, ini simulasi orang yang pertama tadi. Ya, orang yang selalu dikendali yang selalu dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ya. Kenapa? Coba saya mau tanya, kenapa terjadi korupsi? Hawa nafsu kan? Hawa nafsu ingin kaya, ya, mungkin juga hawa nafsu ingin dapat jabatan dengan suap dan segala macam, atau hawa nafsu ingin mendapatkan job yang lebih besar lagi, misalnya. Hawa nafsu kan? Makanya ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kita sulit berantas korupsi. Ya. Nah, ini yang model pertama, ya, simulasi pertama. Simulasi kedua begini. Mengerjakan wajib-wajiban modal, oke. Mengerjakan perkara sunnah-sunnah, positif. Mengerjakan maksiat, negatif. Hasilnya 0 lah, ya kan? Ini kadang kerjanya baik, kadang maksiat gitu kan. Istilahnya Pak STMJ ya Pak ya. Salat terus maksiat jalan gitu kan. Ya 0 lah ujungnya. Ya. 0 gitu. Nah, ya. Tapi lalu masih mendingan lah sholat daripada dia nggak sholat kan. Nah, minusnya banyak banget gitu kan. Nah, lossnya banyak banget. Ya. Nah, ini pun kalau bisa kita jangan jadi seperti ini, meskipun kebanyakan manusia seperti ini. Ya, kebanyakan manusia seperti ini. Tapi kita pelan-pelan untuk melatih diri kita menjadi yang simulasi ketiga ini. Ya, modal oke, yang sunnah-sunnah dikerjakan positif, maksiat ditinggalkan positif, jadi hasilnya plus-plus, ya, profit. Nah, begitu kita terima hasil ini nanti ya di hari kiamat, begitu kita dibangkitkan dalam kubur, kita kan ditujukan itu semua amal. Ya, catatan amal kan ditujukan. Nah, begitu diberikan kepada kita baca, profit semua, alhamdulillah. Kayak orang baca itu neraca gitu ya. Kayak orang baca laporan rugi laba gitu. Alhamdulillah. Nah, itulah. Nah, sebaliknya orang yang diberikan catatan dari tangan kirinya atau dari punggungnya debar-debar, loss, akhirnya lossnya besar banget. Aduh, gak selamat gue nih, gitu kan. Itu, jadi orang itu sendiri bisa dia menilai dia selamat atau enggak dengan membaca catatan amalnya. Tuh, ya. Kayak sudah, masya Allah. Saya lagi bahas kitab ini setiap sore ya, jam 6 sampai kena hanya 7 menit. Rata-rata 7 menit ya. Saya bahas kitab ini ya, per halaman, per topik itu terus-terusan. Mudah-mudahan teman-teman bisa, kalau penasaran dengan isi kitabnya, bisa terus mulai nanti malam ya, atau di website saya juga ada henrytanjung.com ya, www.henrytanjung.com itu ada kita yang sudah tayang, kita tampilkan sebuah situ video-videonya. Nanti bisa diikuti dari episode pertama. Ya, karena cuma 7 menit jadi nggak terlalu banyak ya tentang satu episode. Nah, ini kita rencanakan dalam 30 hari habis satu kitab. Ya, nama kitabnya Tazkiratul Qulub
fi muraqabati 'allamil ghuyub. Ya, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Tegur Sapa untuk Hati. Jadi ini kayak pelajaran hikam, ya, menata hati kita. Bagaimana kita bisa membuat kehidupan kita lebih baik, ya, for better life, fit dunia wal akhirah. Barangkali itu ya, di jam 1 sekian banyak. Atau ada pertanyaan? 1 atau 2 boleh? Baik, cukup ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.